Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 여러분. Kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku textbox IPS topik 2024, yaitu kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 56. Di bab 56 ini pembahasannya adalah tentang sanop jemit engkep caoci. Engkep caoci itu artinya adalah pertolongan pertama, kata mit itu artinya adalah dan, kata c itu kecelakaan, kata sanop itu adalah industri. Jadi sanop jemit enggap caoci artinya adalah pertolongan pertama dan kecelakaan industri. Mari kita bahas ya Yarpun. Sekarang ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya Yarpun. Yang laki-laki pertama ini berkata, bulinata itu artinya adalah terjadi kebakaran ya, bulinata. Kalau bulina jamaja, jadi pola kalimat kalau belakangnya ada kata jamaja seperti ini, itu artinya adalah segera setelah. Ya, kalau bulinata terjadi kebakaran, kalau bulina jamaja artinya segera setelah terjadi kebakaran, soakiro kosoyo telah mematikannya dengan menggunakan sowaki. Sowaki itu adalah tabung pemadam kebakaran. Lalu yang laki-laki kedua ini menjawab, 정말 그닐 날뻔 했네요. Ya, 정말 itu sungguh ya. Kalau ada pola kalimat belakangnya elpon heta seperti ini, itu artinya adalah hampir saja. Ya, 정말 그닐 날뻔 했네요. Sungguh hampir saja terjadi masalah yang besar ya. Seperti itu. Selanjutnya, munbab, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 56 ini ada dua bentuk ya Yarpun. Yang bentuk pertama itu adalah bentuknya elpon hata, artinya adalah hampir saja. Lalu bentuk yang kedua itu adalah kata kerja ditambah kata jamaja di belakangnya. Itu artinya adalah segera setelah. Untuk pembahasan lebih rincinya nanti kita bahas di belakang ya Yarpun. Selanjutnya, ohi, kosakata. Kosakata yang akan kita pelajari di bab 56 itu adalah tentang sobang cangbi bioji. Bioji itu adalah tanda atau petunjuk, cangbi itu perlengkapan atau peralatan, sobang itu adalah pemadam kebakaran. Sobang cangbi bioji artinya adalah tanda atau petunjuk, cangbi peralatan pemadam kebakaran. Lalu kosakata yang kedua adalah tentang enggap sangwang teco yoryong. Yoryong itu adalah cara. Kata teco itu penanggulangan, kata sangwang itu situasi, anggap itu darurat. Jadi anggap sangwang, teco, yoryong artinya adalah cara penanggulangan situasi yang darurat. Oke, selanjutnya munwawa jangbo budaya dan informasinya itu adalah tentang pisang sangwang bioji. Bioji itu tanda sangwang situasi, pisang darurat. Jadi tanda situasi darurat. Oke. Haksok Mobio, target pembelajarannya di bab 56 ini adalah tentang Sako Sangwang Biol, Joji Teong Yoryong에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang cara, jadi Yoryong bisa diartikan cara atau inti cerita ya, tapi kita artikan cara ya di bab ini ya. Jadi bisa mengatakan atau bisa berbicara tentang cara merespon asal mula ya, atau permulaan jenis situasi kecelakaan seperti itu. Lalu target pembelajarannya yang kedua adalah tentang enggap sangwang teco pangbope de malal suita. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang cara penanggulangan situasi yang darurat. Sekarang kita lanjutkan yang ohi ya Yarpun, yang kosakata 1 ini adalah tentang sobang cangbi bioji. Bioji itu adalah tanda atau simbol ya, ini diartikan rambu ya, juga bisa ya. Jadi tanda peralatan kebakaran, jadi tanda peralatan pemadam kebakaran. Jadi sobang cangbi bioji adalah rambu peralatan pemadam kebakaran. Yang pertama itu ada sowaki. Kalau ada gambar seperti ini itu adalah sowaki ya Yarpun, itu adalah alat atau tabung pemadam kebakaran atau tabung pemadam api ini. Lalu sobang hoseril atau sowacon itu selang pemadam kebakaran. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu adalah selang pemadam kebakaran atau sowacon. Selanjutnya kalau ada gambar seperti ini ya Yarpun, ini apa? Ini adalah sobang sadari. Itu artinya sadari itu tangga ya. Pokoknya tangga pompair ya, pokoknya tangga pompair seperti ini itu.
Terus ini kata sobang 장비, 장비 itu peralatan pemadam kebakaran. sobang 장비, peralatan pemadam kebakaran. Itu simbolnya disimbolkan dengan seperti ini ya. Lalu waje 경보기, ya, kata 경보기 itu artinya adalah alarm, ya, alarm kebakaran. Itu simbolnya seperti ini. waje 비상 전화 itu telepon darurat kebakaran. Selanjutnya kata 방화문 itu adalah pintu kebakaran. Oke, selanjutnya 사고 상황별 조기 대응 요령. Kata 요령 itu adalah cara, ya. Cara, kata 대응 itu respon. Kata 조기 itu awal mula. Jadi cara respon awal mula atau cara respon awal. Jenis situasi kecelakaan. Yang pertama itu adalah kecelakaan kamjon. Kamjon itu adalah kesetrum ya, ya pun ya. Jadi kecelakaan awal itu adalah kamjon kesetrum. Jadi cara merespon awalnya itu dengan cara 전원 차단, itu memutus aliran listrik. Selanjutnya kecelakaan yang kedua itu adalah 질식, ya. 질식 itu seperti ini ya. Kata 질식 tersedak seperti ini, tersedak. Terus ini cara respon awalnya itu dengan cara 작업 중지, ya, berhenti kerja atau menstop kerja lalu mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri. Selanjutnya kalau ada kebakaran, ya, respon awalnya itu adalah 조기 진화, itu artinya adalah pemadaman awal, ya, pemadaman awal. Dan kata 대피 itu mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri. Selanjutnya 무너짐 itu adalah kecelakaan runtuh, ya, ini keruntuhan benda ini seperti ini, roboh, runtuh seperti ini ya, batu runtuh dari atas ini. Cara merespon awalnya dengan cara 작업 중지, itu adalah berhenti kerja, lalu 대피 itu adalah mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri. Selanjutnya 기계제, kecelakaan mesin, ya, kecelakaan mesin. Cara respon awalnya itu dengan cara 기계정지, menghentikan mesin, ya, menghentikan mesinnya. Selanjutnya 유해물질 유출 itu adalah 유해물질 itu adalah bahan yang berbahaya itu tumpah. Jika ada kecelakaan, bahan yang berbahaya itu tumpah, respon awalnya itu dengan cara berbecatan, itu artinya adalah memutuskan katup, ya, atau memotong katupnya, lalu mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri, lalu 호흡기 및 피부보호, melindungi kulit atau saluran pernafasan atau sistem pernafasan. Selanjutnya kecelakaan ini ya, 인화성 atau 산화성 물질 유출, itu bahan yang mudah terbakar atau bahan yang mudah zat yang mudah mengoksidasi, itu yucul, itu tumpah, ya, kecelakaan tumpahnya bahan yang mudah terbakar atau tumpahnya ini bahan yang mudah mengoksidasi. Itu evakuasi awalnya atau apa, respon awalnya, ya, maaf ya, itu dengan cara 점화원 제거, itu artinya adalah menghilangkan sumber apinya. Kata 점화원 itu sumber api, 제거 itu menghilangkan. Lalu waki sayong gemji, lalu larangan penggunaan api secara terbuka. Selanjutnya pita itu artinya terkilir. Kata pita itu bukan memotong, ya Bun, ya, tapi terpotong. Ya, misalnya Sony Beita itu artinya adalah tangannya terpotong. Beita itu terpotong atau tergores, ya. Selanjutnya yang latihannya, ya 여러분. Jadi 관계 있는 것 kiri 연결하세요. 연결하세요 artinya adalah sambungkanlah kiri antara 것, hal yang ada hubungannya. Jadi kita disuruh menyambungkan kalimat sebelah kanan ini, itu cocoknya disambungkan dengan gambar nomor 1, 2, 3, atau 4. Seperti itu ya intinya itu. Oke, coba mari kita bahas yang kalimat pertama ini. 불이 났을 때 자동으로 경보를 울리는 장치. Kata 장치 itu artinya adalah peralatan, 울리다 itu membunyikan. Jadi kita artikan 울리는 장치 itu adalah peralatan yang
untuk membunyikan ya. Jadi peralatan untuk membunyikan alarm secara otomatis saat terjadi kebakaran. Itu berarti gambar nomor berapa ya Pun? Itu adalah gambar yang nomor 4 ya Pun ya. Ini namanya adalah waje kyongbogi. Ya, waje kyongbogi itu artinya adalah alarm kebakaran. Selanjutnya yang bawahnya waje 확산을 막기 위해 설치한 문, itu artinya mun itu pintu, kalau 설치하다 memasang, kalau 설치한 문 adalah pintu yang dipasang. Pintu yang dipasang untuk menghalau penyebaran kebakaran. Itu berarti gambar nomor berapa? Itu adalah gambar nomor 3 ya Pun. Gambar nomor 3 itu apa? Itu adalah 방화문. 방화문 itu adalah pintu kebakaran. Nomor 3 adalah 방화문. Bawahnya 불을 끌 때 saat memadamkan api atau saat mematikan api 사용하는 기구. Jadi kita artikan dari belakang ya. Gigu perkakas atau peralatan yang digunakan saat mematikan api. Itu berarti yang nomor berapa ya Pun? Itu adalah sohwagi. Sohwagi itu adalah tabung pemadam kebakaran ya, ini ya, seperti ini. Selanjutnya yang bawahnya 수도에 연결되어 문이 나오는 시설. Jadi 시설 itu fasilitas ya, fasilitas untuk mengeluarkan air ya, fasilitas untuk mengeluarkan air yang disambung ke keran. Itu berarti apa? Jadi nomor 1 ya Pun. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah sohwajon. Ya, ini adalah sohwajon, itu adalah selang pemadam kebakaran. Selanjutnya yang munbob ya Pun, yang tata bahasa 1 ini bentuknya adalah elponhata. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata elponhata, itu artinya adalah hampir saja. Oke, kita nggak usah kebanyakan cincong ya, kita langsung aja ke contoh kalimatnya saja. Oh ya, ini dulu ya. Jadi cara merangkainya itu adalah seperti ini ya Pun ya. Saya besarkan biar lebih mantap ya. Coba. Jadi kalau kata kerja yang akhirnya itu adalah huruf konsonan, itu ditambah kata ponata. Contohnya seperti ini. Neta itu artinya adalah terlambat ya. Huruf terakhirnya itu C. C itu adalah konsonan. Maka ditambah kata nejel ponhata. Itu adalah hampir saja terlambat. Kalau neta terlambat, nejel ponhata hampir saja terlambat. Kalau kata kerjanya akhirnya adalah vokal atau kata kerjanya itu akhirnya adalah konsonan, tapi konsonan yang huruf L ya, itu ditambahi dengan kata elponhata. Kalau atas tadi elponhata, kalau ini adalah elponhata. Contohnya kayak tajita. Tajita itu terluka. Jadi karena huruf terakhirnya adalah vokal, maka ditambah kata L di bawahnya. Jadi tajita terluka, kalau tajil ponhata hampir saja terluka. Oke, sekarang yang contohnya ya Pun. Gili makyoso. So itu sebab ya, sebab jalannya macet. Nejelpon hesoyo, hampir saja terlambat. Bawahnya pataki mikrowoso. Lantainya so, sebab licin ya, sebab lantainya licin. Nomo jilpon hesoyo, hampir saja nomojita terjatuh. Bawahnya wangyongel sejiana semyon, jika tidak memakai kacamata pelindung keke tajil pon hesoyo, hampir saja hampir saja terluka secara besar. Maksudnya itu hampir saja terluka parah gitu ya. Jika tidak memakai kacamata pelindung, hampir saja terluka besar atau terluka parah. Selanjutnya yang latihan 1 ini ya Pun. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Pilihlah hal yang benar, sempurnakanlah kalimatnya. Oke, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Kata pita itu artinya adalah tergilir, kata deta itu terbakar, kata bida itu terluka, tersayat ya, atau terpotong ya. Terus ini nomojita itu terjatuh. Oke, yang nomor 1 ya Pun. 손가락이 베일 뻔했어요.
Jadi elponheso artinya adalah hampir saja. Beita itu artinya terpotong atau tergores. Hampir saja tergores jariku. Seperti itu ya. Atau jariku hampir saja tergores. Nomor 2, 손을 telpon했어요. Jadi hampir saja tidak itu terbakar ya. Hampir saja terbakar tangan. Maksudnya itu tanganku hampir saja terbakar. Terus nomor 3, 발목을 빌 뻔했어요. Hampir saja terkilir pergelangan kaki. Nomor 4, 빨리 걷다가 ketika berjalan cepat 넘어질 뻔했어요. Hampir saja terjatuh. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분. 그림을 보고 글을 완성하세요. Lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah tulisannya atau sempurnakanlah artikelnya. Mari kita bahas ya 여러분. kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Kata 다치다 terluka, 들어가다 pergi masuk, 넘어지다 terjatuh, 노출되다 bocor. Kita artikan 오늘 작업 현장에서 위험한 일이 많았습니다. Jadi, esok itu dia. Di area tempat kerja hari ini, pekerjaan yang berbahaya itu sangatlah banyak sekali. 가스 배관이 조금 깨져 있었습니다. Pipa gasnya itu dalam keadaan sedikit pecah. 가스가 노출될 뻔했습니다. Gasnya 뻔했습니다. Hampir saja 노출되다 bocor. Jadi gasnya itu hampir saja terjadi kebocoran. 빨리 발견해서 다행이었습니다. Tapi syukurlah sebab menemukan penyebabnya. Kata 발견하다 itu menemukan penyebabnya ya. Tapi syukurlah sebab menemukan penyebabnya secepatnya. 그리고 안전표지를 못 보고 출입금지구역에 들어갈 뻔했습니다. Udah saya kerjakan ya ini ya. 그리고 kemudian ya, kemudian 안전표지를 못 보고 saya itu tidak melihat petunjuk keselamatan. Kemudian ini 출입금지구역에 들어갈 뻔했습니다. Saya hampir saja pergi masuk ke area larangan memasuki. Jadi kemudian saya itu tanpa melihat atau tidak melihat petunjuk keselamatan. Kemudian saya itu pergi masuk ke area larangan masuk gitu ya. 반장님께서, jadi keso itu adalah bentuk sopan dari partikel nen atau en ya. Ini bukan diartikan dari, itu bukan ya. 반장님께서 atau 반장님은 gitu ya. Tapi karena ini 반장님 jadi subjeknya memakai keso untuk memperhalus kalimatnya. 반장님께서 공사장에 있는 표지판을 잘 보고 다니라고 하셨습니다. Jadi Pak Mandor itu menyuruhku untuk beraktivitas atau pergi ke sana kemari gitu ya, dengan melihat dengan baik papan petunjuk atau papan tanda yang berada di tempat kerja konstruksi. 오후에는 pada siang harinya 작업을 하는데 aku bekerja, akan tetapi 위에서 벽돌이 떨어졌습니다. Akan tetapi ini batu bata dari atas itu terjatuh. 그래서 sehingga 머리를 다칠 뻔했습니다. Sehingga hampir saja melukai kepalaku. Jadi seperti itu ya. Hampir saja melukai kepalaku. 퇴근하기 전에는, kita penggal dari sini, sebelum pulang kerja, 뛰어가다가, ya ketika aku itu pergi berlarian, 철근을, ya 뛰어가다 itu pergi berlarian atau pergi mundar mandir gitu ya. Jadi sebelum pulang kerja, ketika aku pergi mundar mandir, 철근에 걸렸어. Jadi aku itu tergantung atau ini 걸리다 itu terjangkit ya. Tapi ini tersandung gitu aja ya. Kita artikan tersandung saja.
Sebelum pulang kerja, ketika aku itu pergi mondar-mandir, sebab tersandung oleh colgen, itu adalah besi cor seperti ini ya, tersandung oleh besi cor, nomo cilpon 했습니다. Saya hampir saja terjatuh. 앞으로 조심해야겠습니다. Jadi kedepannya saya itu sepertinya harus berhati-hati, atau saya akan harus berhati-hati ke depannya. Seperti itu ya 여러분 ya. Selanjutnya yang 대화일 ya 여러분, yang percakapan 1 ini ada percakapan antara Jinsu dan Madu. Jinsu berkata, Madu si, musun 일 있어요? Saudara Madu, ada masalah apa? 얼굴이 안 좋아 보여요. 얼굴 itu wajah ya, wajahmu kok kelihatannya tidak bagus. Lalu Madu menjawab, 친구한테 전화가 왔는데, ya, telah datang telepon dari temanku, atau telah ada telepon masuk dari temanku. Nanti akan tetapi 공장에서 일하다가 불을 낼뻔 했대요. Teo itu singkatan dari kata takoheo, artinya adalah katanya. Katanya temanku itu hampir terjadi kebakaran ketika dia bekerja di pabrik. 용접하다가 ketika mengelas, 불꽃이 bunga apinya atau percikan apinya, 주변에 있던 상자에 띄었대요. Teo itu adalah takoheo, katanya. Ya, bunga apinya itu katanya mengenai pada kardus yang terus-menerus berada di sekitar. Lalu Jinsu menjawab, 친구는 괜찮아요? Temanmu apakah tidak apa-apa? 많이 놀랐겠어요. Ya, 겠어요 pastinya dia itu sangatlah syok sekali. 불은 바로 껐대요. Ya, apakah apinya? Teo, katanya itu dimatikan secara langsung. Lalu Madu merespon, 다행히 옆에 있던 동료가 소화기로 진화했대요. Untungnya, 동료, rekan kerja yang terus-menerus berada di sampingnya, itu Theo katanya itu telah memadamkannya dengan menggunakan alat pemadam api atau alat pemadam tabung pemadam api itu ya. Lalu Jinsu menjawab, 정말 큰일 날 뻔했네요. Ya, sungguh itu hampir terjadi masalah yang besar ya. Madu sido 용접할 때 saudara Madu pun saat mengelas 조심하세요, berhati-hatilah. 작업을 시작하기 전에 sebelum memulai kerja, 주변에 불이 쉽게 붙을 것 같은 물건이 없는지. Jadi seperti ini ya. Sebelum mulai kerja, ini tidak adanya barang atau ada tidaknya barang yang sepertinya itu mudah terbakar di sekitar. 확인하는 거 잊지 마세요. Jangan lupa untuk mengeceknya. Lalu Madu menjawab, 네, 항상 조심할게요. Ya, saya akan berhati-hati selalu. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 303 ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 마두 씨, 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 친구한테 전화가 왔는데 공장에서 일하다가 불을 낼 뻔했대요. 용접하다가 불꽃이 주변에 있던 상자에 튀었대요. 친구는 괜찮아요? 많이 놀랐겠어요. 불은 바로 껐대요? 다행히 옆에 있던 동료가 소화기로 진화했대요. 정말 큰일 날 뻔했네요. 마두 씨도 용접할 때 조심하세요. 작업을 시작하기 전에 주변에 불이 쉽게 붙을 것 같은 물건이 없는지 확인하는 거 잊지 마세요. 네, 항상 조심할게요. Selanjutnya, 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. 마두 씨 친구의 공장에 왜 불이 날 뻔했어요? Di pabriknya temannya saudara Madu,
Kenapa kok hampir terjadi kebakaran? Ya jawabannya itu apa? Jadi ini alasannya ya. 용접하다가 불꽃이 주변의 던 상자에 튀었어요. Itu ya, ketika mengelas itu mengenai ya, telah mengenai kardus yang terus-menerus berada di sekitar ya bunga apinya. Jadi maaf ya, ketika mengelas itu bunga apinya itu mengenai kardus yang terus-menerus berada di sekitar. Itu jawabannya. Nomor 2, 불이 났을 때 saat terjadi kebakaran, 동료들이 rekan-rekan kerjanya 어떻게 했어요? Itu melakukan bagaimana saat terjadi kebakaran. Jadi rekan kerjanya itu adalah ini ya Yarbun ya. 소화기로 진화했어요. Memadamkannya dengan menggunakan alat pemadam api. Itu jawabannya. Selanjutnya, 지시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya Yarbun. Kita artikan dulu kalimat yang ini. 바닥이 미끄럽다, itu lantainya licin. 넘어지다, itu terjatuh. Kita masukkan ke dalam dialognya. 바닥이 미끄러워서, itu sebab ya, sebab lantainya licin. 넘어질 뻔했어요, hampir saja terjatuh. 큰일 날 뻔했네요, hampir saja terjadi masalah yang besar ya. 넘어지지 않도록 조심하세요, berhati-hatilah supaya tidak terjatuh. 네, 주의하겠습니다. Ya, saya akan berhati-hati. Seperti itu. Sekarang kita artikan kosakata atau kalimat yang di bawahnya, lalu kita masukkan ke dalam dialognya ya, sama seperti yang kita tadi jawab. Oke, papion이 뒤다, itu papion itu artinya serpihan ya. papion이 뒤다 itu serpihan, kata 뒤다 itu terkena serpihan. 손을 다지다 itu melukai tangan atau tangan terluka gitu ya, melukai tangan atau melukai tanganmu. Oke, jadi papion이 튀어서, jadi so itu sebab ya, sebab papion이 튀어서 sebab terkena serpihan. 손을 다칠 뻔했어요, hampir saja melukai tangan. 큰일 날 뻔했네요, 뻔했다 itu hampir saja terjadi masalah yang besar ya. 손을 다치지 않도록 조심하세요, berhati-hatilah supaya tidak melukai tanganmu. 네, 주의하겠습니다. Ya, saya akan berhati-hati. Seperti itu ya. Sekarang yang 발음 ini kita dengarkan ya 여러분 ya. 1. 들릴 별일 설릭다 볼일 2. 물약 서울역 물엿 휘발유. Selanjutnya yang owi ya 여러분, yang kosakata 2 ini adalah tentang 응급 상황 대처 요령. 요령 cara 대처 penanggulangan 상황 situasi 응급 darurat. Jadi cara penanggulangan situasi darurat. Sago deng 요령 cara deng merespon sago kecelakaan, berarti cara merespon kecelakaan. Yang pertama itu adalah 관리 감독자 상급자에게 보고하기. 보고하다 itu melapor ya. Jadi melapor kepada atasan atau melapor kepada pimpinan pengelola. Jadi 관리 감독자 itu pimpinan pengelola. Kemudian yang kedua itu adalah 소방서 119, 경찰서 112. 신고하기. 신고하다 itu melapor ya, melapor ke nomor 112 yaitu adalah nomornya kantor polisi. Lalu atau melapor ke 119 yaitu nomornya pemadam kebakaran. Saku palseng ya, apabila terjadi kecelakaan yang pertama kita lakukan adalah 작업 중지 및 긴급 대피.
Jadi Jakob Jungji itu menyetop pekerjaan atau berhenti kerja. Mit dan Gingkep Debi itu evakuasi darurat atau menyelamatkan dari Debi itu adalah mengevakuasi darurat. Selanjutnya Singkomit anggap Joji, kata Joji itu adalah mengambil tindakan darurat dan melapor. Selanjutnya Yeonjang Buchun itu artinya adalah pemeliharaan area tempat kerja. Ini diartikan itu adalah seperti ini ya. Saku wonin josaga ketel tekaji Yeonjang Buchun haki. Memelihara area tempat kerja sampai saat menyelesaikan survei penyebab kecelakaannya. Selanjutnya, anggap sangwang teco yuryong. Yuryong itu adalah cara teco penanggulangan sangwang situasi anggap darurat. Berarti cara penanggulangan situasi darurat. Yang pertama adalah wajika naselte, itu artinya adalah saat terjadi kebakaran. Yang pertama kita lakukan itu adalah pulia. Itu artinya adalah kebakaran gitu ya. Hako wejiki itu artinya berteriak ya. Jadi kita berteriak kebakaran gitu. Selanjutnya wajekyang buki nurki itu menekan alarm kebakaran. Selanjutnya yang kedua itu adalah sowagiro jinwahaki, memadamkannya dengan menggunakan sowagi, alat pemadam api ini ya, sowagi itu. Selanjutnya yang ketiga adalah jinwaka oryaumyon ya. Jika sulit untuk dipadamkan debi haki, maka kita bisa menyelamatkan diri ya. Jika sulit untuk padam apinya itu, kita harus menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri. Selanjutnya yang nomor 4 itu sobangso il gue singko haki, melapor ke nomor 119, yaitu melapor ke kantor pemadam kebakaran. Selanjutnya anggap sangwangi sengkyo selte, saat muncul situasi yang darurat. Yang pertama itu adalah sangte pakagi, kita harus memahami atau mengetahui kondisinya. Lalu tomi yocong haki, lalu kita meminta bantuan. Yang kedua, kita sobangso il gue singko haki, kita melapor ke nomor 119, yaitu adalah nomor pemadam kebakaran atau kantor pemadam kebakaran. Selanjutnya yang ketiga itu adalah anggap coci haki. Ya, anggap coci itu artinya adalah memberikan pertolongan pertama. Jadi seperti ini ya. Sekarang sobangso il kusingko pangbob, cara kita melapor ke nomor 119 atau melapor ke kantor pemadam kebakaran. Itu caranya adalah yang nomor 1, anggap sangwange te solmyongaki, kita menjelaskan tentang situasi darurat kita. Selanjutnya yang kedua, sakoni palsengan juso malaki. Jadi kita menceritakan alamat di mana telah terjadinya insiden atau kejadiannya. Nomor 3, singkohu taren saran kwa tongwa haji anki. Jadi kita itu tidak boleh menelpon ya, atau jangan menelpon kepada orang lain setelah melapor. Jadi setelah kita melapor ke kantor pemadam kebakaran, kita tidak boleh menelpon orang lain atau menerima telepon dari orang lain. Karena nanti kalau misalnya kantor pemadamnya itu menelpon kalian, jadi itu panggilannya itu nggak sibuk gitu ya, maksudnya itu. Selanjutnya, gerimul buku gerel wansong aseo. Jadi lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah tulisannya. Ya pun yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini lihat ya gambarnya. Lalu kita masukkan ke dalam tulisannya ini. 불이나면 먼저 불이야하고 큰 소리로 외쳐야 합니다. Jika terjadi kebakaran, 먼저 pertama-tama atau terlebih dahulu kita wejoya hamnida. Wejo itu berasal dari kata wejita, itu artinya adalah berteriak. Kalau wejoya hamnida itu harus berteriak. Kita ulang, jika terjadi kebakaran kita harus berteriak dengan suara yang besar atau dengan suara yang lantang, yang isinya itu adalah bulia, 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 kebakaran, 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 seperti itu.
Keriku kemudian wajekyong bukirel, ya pakainya rel bukan el ya. Keriku wajekyong bukirel nulloya hamnida. Kemudian kita itu harus menekan alarm tanda kebakaran. Ini ya yang nomor 1 ini, menekan alarm tanda kebakaran. Yang nomor 2, input gambar yang ini, soagiro burel gemnida. Lalu kita mematikan apinya dengan menggunakan sowagi. Gambar nomor 2 ini. Sowagi itu adalah tabung pemadam kebakaran ini ya. Selanjutnya, keronde waje kyumoga kemyon, ya akan tetapi jika kata kyumo itu skala ya. Akan tetapi jika skala kebakarannya itu besar, 바로 대피를 하는 것이 좋습니다. Ya, alangkah baiknya atau sebaiknya kita itu mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri secara langsung. Itu adalah gambar nomor 3 ini ya. Jika skala kebakarannya itu besar, alangkah baiknya jika kita itu menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri secara langsung. Itu gambar nomor 3 ini. Yang nomor 4, 그리고 소방서에 신고해야 합니다. Kemudian kita harus melapor ke kantor pemadam kebakaran. Yang nomor 4 ini kita melapor ke kantor pemadam kebakaran. Sekarang ya pola kalimat nentero, ya kita kemarin sudah mempelajarinya, yaitu artinya adalah sesuai dengannya ya pun. Oke, kita langsung aja ke contohnya ini. Yang ini, 집에 도착하자마자 segera setelah tiba di rumah, 회사에서 전화가 왔어요. Telah datang telepon dari kantor. Maksudnya itu segera setelah tiba di rumah ada telepon masuk dari kantor. Seperti itu. Selanjutnya yang latihan 1 ini ya 여러분, 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar, sempurnakanlah kalimatnya. Oke, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Kata bata itu menerima, katneda menyelesaikan, tosek kata mengecat atau mewarnai, kata tocak kata itu artinya adalah tiba. Oke, sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 신청한 제품이 produk yang kata en itu artinya adalah yang telah ya. Produk yang telah diajukan 도착하자마자 segera setelah tiba. Jadi maksudnya itu segera setelah tiba produk yang telah diajukan 정리했어요. Jadi telah merapikannya, lalu telah merapikannya. Seperti itu. Nomor 2, 도색하자마자 segera setelah mengecat, 바로 만지면 안 돼요. Tidak boleh jika menyentuhnya secara langsung. Nomor 3, 작업을 끝내자마자 segera setelah menyelesaikan pekerjaan, 작업장을 정리하세요. Rapikanlah atau bereskanlah tempat kerjanya. Nomor 4, 월급을 받자마자 segera setelah mendapatkan gaji atau segera setelah menerima gaji, 부모님께 송금했어요. Saya telah mentransfernya kepada orang tua. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분, 보기와 같이 알맞은 것을 연결하고 문장을 쓰세요. Jadi sambungkanlah hal yang benar sama seperti dengan contohnya, kemudian 문장을 쓰세요. Tulislah kalimatnya. Oke. Yang contohnya ini ya 여러분, 유해 물질이 유출되다. Jadi 유출되다 ini diganti dengan kata 자마자. Jadi 유출되다 menjadi 유출되자마자 ya 여러분. Jadi 유해 물질이 유출되자마자 segera setelah 유출되다 itu bocor atau tumpah. Segera setelah bocor atau tumpah zat berbahayanya, lalu 밖으로 대피했어요. Saya mengungsi atau menyelamatkan diri keluar. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. Perokee
Murel sutta. Kata sutta itu menumpahkan ya. Jadi sutta danya dibuang ya Yarpun ya. Ditambahi kata jamaja. Kalau sutta itu menumpahkan. Kalau sut jamaja segera setelah menumpahkan air pada steker. Lalu jawabannya itu yang ini ya Yarpun sambungannya. Kike 전원을 차단했어요. Saya memutuskan atau mematikan sumber listriknya mesin. Nomor 2, kike 장갑이 끼이다. Itu artinya 끼이다 itu terselip ya Yarpun. Jadi 끼이다 dirubah ke bentuk jamaja bukan ki'i jamaja. Ingat ya, ini pengecualian ya. Kalau 끼이다 dirubah ke bentuk jamaja itu bukan kok ki'i jamaja tapi ki jamaja. Jadi yang dihilangkan tuh i sama danya ya. Jadi kita artikan segera setelah terselip sarung tangan ke mesin, lalu 기계를 정지했어요. Saya menghentikan mesinnya. Jadi ini jawabannya, sambungannya adalah yang ini. Selanjutnya yang nomor 3 ya Yarpun. Wajeka 발생하다. 발생하다 itu artinya adalah terjadi. Kalau dirubah ke dalam bentuk jamaja, 발생하 danya dibuang ditambah kata jamaja. Wajeka 발생하자마자. Segera setelah terjadi kebakaran, lalu sambungannya adalah yang ini. 소화기로 불을 껐어요. Saya mematikan apinya dengan menggunakan sowaki atau alat pemadam api. Selanjutnya yang tewa iya Yarpun, yang percakapan 2 ini ada Kang Yonja. Kang Yonja itu adalah penceramah ya atau orator. Jadi beliau itu berkata seperti ini perkataannya, oke? 여러분, 일하다가 혹시 사고가 발생할 뻔한 적이 있습니까? Jadi 여러분 itu hadirin semuanya. Iladaga ketika Anda bekerja, 혹시 apakah sekiranya itu enjogi iso itu pernah ya? Apakah sekiranya pernah? Ponhata itu hampir saja. Apakah sekiranya pernah hampir saja terjadi kecelakaan seperti itu? 사고가 발생하면 jika terjadi kecelakaan 어떻게 해야 할까요? Sebaiknya kita harus melakukan bagaimana? 사고가 발생하자마자 segera setelah terjadi kecelakaan 바로 작업을 중지하고 kita itu menyetop pekerjaan secara langsung. Kemudian 관리자나 작업 반장에게 보고해야 합니다. Kita harus melapor kepada mandor kerja atau pengelola. 만약 itu apabila ya. 만약 화재가 발생하면 apabila jika terjadi kebakaran Pali il gue singkuhako. Kita melapor ke nomor 119 secepatnya. Kemudian 다른 사람들에게도 알려야 합니다. Kita harus memberitahu juga kepada orang-orang yang lain. 그리고 kemudian 소화기로 불을 꺼야 합니다. Kita harus mematikan apinya dengan menggunakan tabung pemadam api atau alat pemadam api. Seperti itu. Selanjutnya, 다친 사람이 있으면 jika ada orang yang terluka, 응급처치를 해야 합니다. Kita harus memberikan pertolongan pertama. 그리고 중요한 것이 하나 더 있습니다. Kemudian ada satu lagi hal yang penting, yaitu 사고 원인을 조사해야 하니까. Jadi dikarenakan harus menyelidiki penyebab kecelakaannya. 사고 현장을 정리하지 말고, kita jangan membersihkan atau jangan membereskan lokasi kecelakaannya
kemudian 그대로 두어야 합니다. Kita harus membiarkannya begitu saja. Seperti itu ya Bun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ada di track 305. Mari kita dengarkan. Oke, selamat mendengarkan. 여러분, 일하다가 혹시 사고가 발생할 뻔한 적이 있습니까? 사고가 발생하면 어떻게 해야 할까요? 사고가 발생하자마자 바로 작업을 중지하고 관리자나 작업 반장에게 보고해야 합니다. 만약 화재가 발생하면 빨리 119에 신고하고 다른 사람들에게도 알려야 합니다. 그리고 소화기로 불을 꺼야 합니다. 다친 사람이 있으면 응급처치를 해야 합니다. 그리고 중요한 것이 하나 더 있습니다. 사고 원인을 조사해야 하니까 사고 현장을 정리하지 말고 그대로 두어야 합니다. Selanjutnya, tetapi buayo, mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 화재가 발생하면 어떻게 해야 돼요? Jika terjadi kebakaran, 어떻게 해야 돼요? Ya 돼요, kita harus melakukan bagaimana. Maksudnya jika terjadi kebakaran, kita harus bagaimana. Jadi jawabannya ini ya, 화재가 발생하면 jika terjadi kebakaran, jawabannya ini. Pali 119에 신고하고 kita melapor ke nomor 119 secepatnya. Kemudian 다른 사람들에게도 알려야 합니다. Kita harus memberitahu juga kepada orang-orang yang lainnya. Seperti itu jawabannya. Sekarang yang nomor 2, soal yang nomor 2 ini, 왜 사고 현장을 정리하면 안 돼요? Kenapa kok kita tidak boleh merapikan atau membersihkan area kecelakaan? Itu kenapa alasannya? Ya, jadi alasannya itu 사고 원인을 조사해야 하니까. Jadi dikarenakan harus menyelidiki penyebab kecelakaannya. Itu jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, mari kita bahas ya, Irapun. Kosakatanya, Bulinada itu artinya adalah terjadi kebakaran. Terus gue singgohata melapor ke nomor 119. Tepiata itu artinya adalah mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri. Oke, kita masukkan ke dalam dialognya ya 여러분. 불이나면 어떻게 해야 돼요? Jika terjadi kebakaran, kita harus melakukan bagaimana? 불이 나자마자 segera setelah terjadi kebakaran, 119에 신고해야 돼요. Kita harus melapor ke nomor 119. 그리고 서둘러 대비해야 돼요. Kemudian kata 서둘러 itu artinya adalah buruan atau bergegas ya. Kemudian buruan atau bergegaslah ya, bergegas harus menyelamatkan diri. 맞아요, benar sekali. 꼭 그렇게 해야 돼요. 꼭 itu adalah mutlak, harus melakukan seperti itu. Seperti itu ya, Bun ya. Oke. Sekarang yang kosakata atau kalimat yang di bawahnya kita artikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam dialognya. Oke, kosakatanya ini 다친 사람을 보다, melihat orang yang terluka. Terus 주변에 도움을 요청하다, meminta bantuan ke sekitarnya. Lalu 응급처치를 하다 itu memberikan pertolongan pertama. Seperti itu. Oke, kita masukkan ke dalam dialognya ya 여러분 ya. Jadinya seperti ini. Oke. 다친 사람을 보면 ya, 다친 사람을 보면 jika kita melihat orang yang terluka,
어떻게 해야 돼요? Kita harus melakukan bagaimana, kita harus bagaimana gitu ya maksudnya itu. Terus 다친 사람을 보자마자 segera setelah melihat orang yang terluka 주변에 도움을 요청해야 돼요. Kita harus meminta bantuan ke sekitar. Ya, 그리고 kemudian 서둘러 buruan 응급처치를 해야 돼요. Kita harus memberikan pertolongan pertama. Jadi 서둘러 itu kemudian kita bergegas harus memberikan pertolongan pertama. 맞아요? Benar sekali. 꼭 그렇게 해야 돼요. 꼭 itu mutlak ya, mutlak harus melakukan seperti itu. Paham ya, 여러분 ya? Selanjutnya, 유용한 표현, ekspresi yang berguna atau ekspresi yang bermanfaat. 일손이 부족해요. Jadi ilsun itu adalah pekerja ya. 일손이 부족해요, kekurangan pekerja. Maksudnya itu adalah kami kekurangan pekerja. Kita masukkan ke dalam dialognya. 요즘은 주문이 많네요. 요즘 akhir-akhir ini pesanannya banyak ya. 바쁘죠? sibuk kan? 네, 일손이 부족해요. Ya, kami kekurangan pekerja. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 306. 일손이 부족해요. 요즘은 주문이 많네요. 바쁘지요? 네, 일손이 부족해요. Selanjutnya, munwawa 정보, budaya, dan informasi. Mari kita bahas ya, pun. Pisang sangwang pyoji. Pyoji itu tanda atau rambu. Sangwang situasi pisang darurat. Tanda situasi darurat. Yang pertama ada 응급처치, itu artinya adalah pertolongan pertama. 응급 상황 시추야는 임시 의료 조치. Ya, itu artinya adalah 조치 itu adalah langkah atau tindakan. Langkah medis sementara yang diambil pada waktu situasi darurat. Terus pisang 전화 itu adalah telepon darurat. Apa itu? Itu adalah 응급 상황에서 사용할 수 있도록 마련된 전화. 전화 itu telepon, 마련된 yang disiapkan. Telepon yang disiapkan supaya bisa digunakan di situasi yang darurat. Selanjutnya, jatung 심장 방통기. Simjang bangtungki itu adalah alat pacu jantung otomatis. Apa itu? Itu adalah 심장의 정상적인 리듬으로 유지하기 위해 사용되는 의료기기. Itu adalah peralatan medis yang digunakan untuk menjaga irama denyut jantung secara normal jantung. Seperti itu ya. Maksudnya itu menjaga irama denyut jantung itu secara normal. Selanjutnya, delkot. Delkot itu adalah tandu ya, 여러분 ya. Jadi delkot itu apa? 환자를 옮길 때 사용하는 기구. Peralatan yang digunakan saat memindahkan pasien. Itu namanya adalah delkot atau tandu. Selanjutnya, 음료수 itu minuman. 마실 수 있는 물 itu adalah mul itu air yang bisa diminum. Selanjutnya, 구급 가방 itu tas P3K. Itu apa? 응급처치에 필요한 물품이 들어있는 가방. Tas 들어있는 itu adalah yang berisi. Tas yang berisi barang yang diperlukan pada waktu pertolongan pertama. Selanjutnya, 산소 호흡기 itu artinya adalah alat pernafasan. 산소 itu adalah oksigen. 숨을 쉴 수 있도록 산소를 공급하는 장치. 장치 itu adalah peralatan untuk menyuplai oksigen supaya bisa untuk bernafas. Seperti itu. Selanjutnya, pisang 탈출용 호흡기. 호흡기 itu adalah alat pernafasan. Alat pernafasan yang digunakan untuk kabur atau melarikan diri saat darurat.
감짝스러운 비상 상황에서 벗어날 때 사용하는 호흡 장치. Alat pernafasan yang digunakan saat terbebas atau terlepas dari situasi darurat yang tak terduga. Selanjutnya, kumyong bui. Itu artinya adalah pelampung berenang. Apa itu? Mulai pajin saramel guwagi wiye sayong 되는 도구. Peralatan yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, itulah yang dinamakan dengan kumyong bui. Selanjutnya, kumyong joki. Joki itu adalah rompi, kumyong itu adalah pelampung, rompi pelampung. Apa itu? Mulai pajosel te 생명을 지키기 위해 입는 joki. Rompi yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa saat tenggelam. 확인해요. Mari kita konfirmasi kembali ya. 사고 상황별 등 요령에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara atau bisa mengatakan tentang 요령 itu cara merespon sesuai dengan jenis kecelakaannya. Selanjutnya bawahnya 어떤 상황이 일어날 가능성이 매우 높았음을 표현할 수 있다. Kita bisa mengekspresikan secara sangat tinggi kemungkinan terjadinya suatu situasi tertentu atau suatu keadaan tertentu. Bawahnya 어떤 상황이 일어나고 곧 바로 다른 상황이 일어났음을 표현할 수 있다. Kita bisa mengekspresikan terjadinya situasi yang lain atau keadaan yang lain secara segera. Kemudian terjadinya suatu keadaan tertentu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, pun yang nomor 1 sampai nomor 2 ini. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Yang nomor 1, 산소 호흡기 itu adalah yang nomor berapa? 산소 호흡기 itu adalah alat pernafasan oksigen. Itu berarti jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분, 소방 장비 itu apa artinya? Ini adalah peralatan pemadam kebakaran. Itu nomor berapa? Jadi jawabannya jelas ya, nomor 4 ya. Ini adalah 소방 장비, peralatan pemadam kebakaran. Kalau nomor 1 ini apa? Ini adalah 소방 sadari, itu adalah tangga pompa air itu ya. Nomor 2 itu adalah 소화전, selang pemadam kebakaran. Nomor 3 itu adalah wajik yang bugi, itu artinya adalah alarm pemadam kebakaran ya, alarm kebakaran gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분, 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan atau kolom kosong ini. Oke, mari kita bahas. 오늘 작업장에 불이 나서, hari ini sebab terjadi kebakaran di tempat kerja. 119에 점점점점을 했습니다. Saya telah titik-titik-titik ke nomor 119. Kira-kira itu telah apa? Nomor 1 telah melapor. Nomor 2 telah menukar. Nomor 3 telah menginformasikan. Nomor 4 telah mengajukan. Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah nomor 1 telah melapor. Jadi hari ini sebab terjadi kebakaran di tempat kerja, saya telah melapor ke nomor 119. 다행히 untungnya kenpienen 없었습니다. Untungnya tidak ada kerugian yang besar. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 신고를 했습니다. Jadi 신고를 ya. 신고를 했습니다. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang soal nomor 4 ya 여러분. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi ini ya 여러분 ya, tulisan ini. Oke, kita pahami dulu. 화재 예방 교육 안내.
Ani itu adalah informasi pelatihan pencegahan kebakaran. 다음 주에 화재 예방 교육이 있습니다. Pada minggu depan ada pelatihan pencegahan kebakaran. 신입사원 여러분은, jadi 신입사원 itu adalah karyawan baru. 여러분 itu adalah karyawan baru sekalian. 반드시 pastikan 참석해 주십시오. Saya mohon untuk menghadirinya. 일시 itu adalah, si itu tanggal ya. Si itu jam-jam dan tanggalnya itu adalah tanggal 23 bulan 9, harinya itu adalah hari Senin. Jamnya dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang ya. Terus 장소 tempatnya itu ada di 회의실, itu adalah ruang rapat lantai 2 sebelah kantor atau samping kantor. 대상 targetnya itu maksudnya itu pesertanya, target pesertanya itu adalah 신입사원, itu khusus untuk karyawan baru. Oke, jadi yang sama dengan ini tadi, tabel ini tadi itu yang nomor berapa opsinya? Nomor 1, 화재 예방 교육은 pelatihan pencegahan kebakaran 주말에 있습니다. Itu ada pada akhir pekan. Ingat ya, akhir pekan atau jumal itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Padahal ini diadakannya bukan Sabtu dan Minggu ya, hari Senin. Jadi bukan kok jumal. Berarti nomor 1 jelas salah ya Yarbun. Nomor 2, 화재 예방 교육은 pelatihan pencegahan kebakaran 11시에 시작합니다. Itu dimulai pada jam 11. Jam 11 itu sudah kelar ya, sudah selesai. Dimulainya itu jam 10. Jam 11 itu sudah selesai. Jadi nomor 2 tidak sesuai. Nomor 3, 신입사원은 karyawan baru 교육을 듣지 않아도 됩니다. Karyawan baru tidak, kata 듣다 ini bisa diartikan mendengar ya, tapi kalau untuk ujian atau pelatihan ini kita artikan mengikuti. Karyawan baru tidak mengikuti pelatihan pun boleh atau tidak apa-apa. Jelas salah ya Yarbun ya. Padahal kalau karyawan baru ini wajib atau pastikan untuk menghadirinya. Jadi itu wajib ya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Oke, 1, 2, 3 tidak sesuai. Jawabannya adalah yang nomor 4. 이정 회의실에서 화재 예방 교육을 합니다. Jadi melakukan pelatihan pencegahan kebakarannya itu di ruang rapat lantai 2. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Berikut ini adalah penjelasan tentang apa? 불을 끌 때 사용하는 기구로 쉽게 불을 끌 수 있는 화학 물질이 채워져 있습니다. Jadi 채워져 있습니다 itu dalam keadaan terisi zat kimia yang bisa untuk mematikan api secara mudah sebagai perkakas yang digunakan saat memadamkan api atau saat mematikan api. Itu namanya apa? Nomor 1, 소화기, alat pemadam api ya, atau alat pemadam kebakaran. Nomor 2 itu 방화문, itu pintu kebakaran. Nomor 3 소방 우스릴, itu selang gulung pemadam kebakaran. Nomor 4 화재 경보기, itu alarm kebakaran ya Yarbun. Jadi jawabannya itu adalah 소화기, alat pemadam api ya Yarbun ya. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1 sampai nomor 2. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, yang opsi pertama, 네, 소화기예요. Ya, tabung pemadam kebakaran. Nomor 2, 네, 많이 있어요. Ya, banyak ada. Atau ya, ada banyak. Seperti itu ya. Nomor 3, 아니요, 소화기가 없어요. Tidak ada tabung pemadam kebakarannya. Nomor 4, 아니요, 사용법을 몰라요. Tidak tahu
caranya menggunakan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 소화기 사용법을 알아요? 1. 네, 소화기예요. 2. 네, 많이 있어요. 3. 아니요, 소화기가 없어요. 4. 아니요, 사용법을 몰라요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분, 소화기 사용법을 알아요? Apakah tahu cara menggunakan tabung pemadam kebakaran? Kalau ada orang ngomong seperti itu berarti jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 아니요, 사용법을 몰라요. Tidak tahu cara menggunakannya. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분. Yang opsi pertama, 어제 다쳤어요. kemarin terluka. Nomor 2, Madu 씨가 다쳤어요. Saudara Madulah yang terluka. Nomor 3, 작업장에서 다쳤어요. Jadi terluka di tempat kerja. Nomor 4, 파편이 튀어서 sebab terkena serpihan maka saya terluka. Jadi nomor 2 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 왜 손을 다쳤어요? 1. 어제 다쳤어요. 2. 마두 씨가 다쳤어요. 3. 작업장에서 다쳤어요. 4. 파편이 튀어서 다쳤어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 왜 손을 다쳤어요? 왜 kenapa kok terluka tanganmu? Ya maksudnya kenapa kok tanganmu terluka? Jadi jawabannya itu nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4. 파편이 튀어서 sebab terkena serpihan makanya saya terluka. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berbicara tentang apa? Opsi pertama 작업시 주의사항 artinya adalah hal yang diperhatikan pada waktu kerja. Nomor 2, 작업장의 정돈 상태. 상태 itu adalah kondisi. Kondisi kerapian tempat kerja. Nomor 3, anggap 상황 대처 요령. 요령 itu adalah cara penanggulangan situasi darurat. Nomor 4, 작업 도구 사용 방법. Cara penggunaan peralatan kerja. Nomor 3, kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가스 냄새가 나는 것 같아요. 정말 냄새가 나네요. 빨리 밸브를 잠그고 창문을 엽시다. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 가스 냄새가 나는 것 같아요. Jadi sepertinya terjadi bau gas. Ya, jadi sepertinya kok bau gas gitu ya. 정말 냄새가 나네요. Sungguh terjadi bau ya. Maksudnya sungguh bau ya. 빨리 밸브를 잠그고. Jadi 잠그다 itu memasang atau mengunci ya. Kuncilah katupnya secepatnya, kunci katupnya secepatnya, kemudian 창문을 엽시다. Ayo buka jendelanya atau mari kita buka jendelanya. Berarti ini nomor 3, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jawabannya adalah yang nomor
3 ya 여러분 ya. Enggap sangwang teco yuryong. Cara penanggulangan situasi yang darurat. Situasi daruratnya ya tadi itu ya, gasnya itu keluar atau gasnya itu bau atau gasnya bocor. Maka disuruh mengunci secepatnya. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau yang berhubungan. Nomor 1, 바닥에 내려놓으세요. Artinya adalah turunkanlah ke lantai. Nomor 2, 철근을 빨리 가져오세요. Ya, jadi artinya adalah bawalah datang besi cornya secepatnya. Nomor 3, 빨리 발견해서 다행이에요. Jadi syukurlah sebab menemukan secepatnya. Maksudnya itu menemukan kerusakannya secepatnya. Nomor 4, 현장에서는 항상 조심하세요. Jadi di tempat kerja berhati-hatilah selalu. Jadi nomor 4, coba kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 철근에 걸려서 넘어질 뻔했어요. 1. 바닥에 내려놓으세요. 2. 철근을 빨리 가져오세요. 3. 빨리 발견해서 다행이에요. 4. 현장에서는 항상 조심하세요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 철근에 걸려서 넘어질 뻔했어요. So itu sebab ya. Kata 걸려 itu tersandung atau tersangkut ya. Kita ucap apa ya? Kesandung aja. Sebab tersandung besi cor. 뻔했어요. Hampir saja saya terjatuh. Ya, kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti kata yang berkesinambungan, yang berhubungan itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. Di tempat kerja berhati-hatilah selalu. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? Tindakan yang dilakukan seterusnya oleh perempuan itu apa? Nomor 1, 불을 끄러 갑니다. Pergi, ro itu untuk ya, pergi untuk mematikan api. Ya, bisa juga diartikan mematikan lampu ya, tapi karena di bab ini hubungannya dengan mematikan api, jadi kita artikan adalah pergi untuk mematikan api. Nomor 2, 용접기를 끄러 갑니다. Pergi untuk mematikan mesin las. Nomor 3, 반장님을 만나러 갑니다. Pergi untuk menemui Pak Mandor. Nomor 4, 소화기를 가지러 갑니다. Pergi untuk membawa tabung pemadam kebakaran. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 자하라 씨, 큰일 났어요. 용접하다가 불꽃이 상자에 튀었어요. 용접기부터 끄세요. 저기 불이 붙은 것 같아요. 소화기 가져와서 얼른 불을 끄세요. 네, 빨리 가져올게요. 저는 반장님을 불러올게요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 자하라 씨, 큰일 났어요. Saudara Zahara, telah terjadi masalah yang besar. 용접하다가 ketika mengelas, 불꽃이 percikan apinya 상자에 튀었어요. Itu telah mengenai pada
kardus ya, seperti itu. Yongjoki buto keseo, matikanlah mulai dari mesin lasnya. Maksudnya itu matikanlah mesin lasnya terlebih dahulu. Oh, joki, buli buten kot katayo. Oh, di sana sepertinya itu apinya mulai menjalar. Soaki kajawasa, bawalah datang tabung pemadam kebakaran. So lalu oren burel keseo, matikanlah api dengan segera. Ne pali kajol keo, ya saya akan membawakannya secepatnya. Lalu yang wanita, 저는 반장님을 불러올게요. saya olkeo akan datang memanggil Pak Mandor. Jadi yang wanita ini, saya akan datang dengan memanggil Pak Mandor. Ini kata kuncinya ya. Berarti yang wanita ini, hal yang dilakukan wanita seterusnya itu apa? Dia itu akan memanggil Pak Mandor. Dalam artian itu adalah 반장님을 만나러 갑니다. Dia akan pergi untuk menemui Mandor. Seperti itu ya, untuk melapor. Seperti itu. Oke, 정답은 3번입니다. Oke ya 여러분, kita sudah sampai di bab 56 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 57. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.